Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Rifda Akhir, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah dengan fasilitator Ibu Febriwati Watimuri dan pengajar praktek Ibu Darmayanti Karmen. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya terapkan atau yang saya lakukan selama ini hanya berorientasi pada guru atau teacher center, padahal yang sebenarnya pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, di mana murid berperan sebagai subjek pendidikan. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, saya banyak belajar tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1, sehingga saya dapat memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan. Selama melaksanakan perubahan pembelajaran, saya merasa pembelajaran lebih interaktif, menyenangkan, serta antusias karena siswa merasa terlibat aktif dalam pembelajaran. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan juga menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya juga lebih memahami betapa pentingnya pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga menjadikan murid mampu mengeksplorasi dirinya secara maksimal. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan pembelajaran di kelas, yaitu merubah sistem pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center, dirubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada murid, atau yang lebih dikenal dengan student center. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran yang mana murid memiliki kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Murid berperan sebagai subjek pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Sebelum melaksanakan aksi, saya terlebih dahulu berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan perangkat lainnya. Kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, di mana model pembelajaran ini merupakan model yang dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Sintaks model pembelajaran problem-based learning diawali dengan 1. Orientasi pada masalah. 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, memfasilitasi aktivitas belajar. Dan yang keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil. Dengan model pembelajaran ini menjadikan siswa lebih aktif dan interaktif dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat lebih bebas mengeksplorasi kemampuannya serta memiliki kebebasan berpendapat dalam menyampaikan gagasan temuannya, sehingga tujuan pembelajaran berpusat pada murid dapat tercapai.
Berikut ini merupakan gambaran kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, di mana model pembelajaran ini dapat menjadikan siswa aktif dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan berbagi kepada kelompok saya. Di sini kami ingin menjelaskan terkait dengan tektonik elektronik. Langsung ke materi. Sebelum kita lanjut ke materi slide berikutnya, kita kenalkan dulu apa pengertian dari tektonik. Jadi tektonik merupakan perubahan kerak bumi atau fenomena yang membahas tentang pergerakan dasar dalam lapisan litosfer atau disebut lempeng tektonik. Slide berikutnya. Kemudian di sini ada sejarah penemuan dari tektonik ini, yaitu pada dekade 1950-an itu ditemukan teori lempeng tektonik. Kemudian dikonfirmasi oleh berbagai pihak pada tahun 1960-an. Kemudian pada 1970-an masih diterima secara luas dan belum dikembangkan secara modern karena pada saat itu teknologi. Ini kami ingin menjelaskan tentang konten tsunami, yaitu kami ilustrasikan dengan cara seperti ini. Jadi ini merupakan pada manusia yang ada di permukaan bumi dan beberapa infrastruktur yang ada di permukaan bumi. Ini kita sebut dengan lempeng dan ini yang merupakan air. Dan apabila terjadi gempa bumi di bawah permukaan laut, maka lempeng pun akan spontan akan patah hingga mengakibatkan ini. Sehingga seperti ini penampakannya. Akibat terpatahan lempeng sehingga air pun naik dan menyurut ke bawah sehingga dead mati. Bagi kelompok 3 yang mau bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Hadi. Saya berasal dari kelompok 3. Ya, dari apa yang saya simak terkait dengan penjelasan yang diberikan oleh Fain selaku pemateri daripada kelompok 1, saya dapat melihat bahwasanya Fain menjelaskan terkait dengan dampak daripada aktivitas tektonisme itu. Dia hanya menjelaskan apabila aktivitas tersebut terjadi di lautan, yaitu terjadinya tsunami. Yang menjadi pertanyaan saya itu, apa dampak daripada aktivitas tektonisme terhadap bentuk muka bumi dan kehidupan di sekitarnya apabila aktivitas tektonisme tersebut terjadi di daratan? Apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan juga interaktif, di mana kami mempelajari pelajaran geografi dengan materi tsunami. Kami dapat mengetahui asal-usul dari tsunami itu sendiri, juga dampak positif dan dampak negatif dari tsunami. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui dampak dari litosfer terhadap kehidupan, baik itu terkait tsunami, baik dampak positif dan negatif sebelum dan sesudah, dan dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Tantangan saya berdasarkan hasil pengembangan, masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri dan tidak berani untuk tampil aktif dalam kegiatan pembelajaran, di mana solusi yang akan saya lakukan adalah memotivasi murid tersebut dengan memberikan penguatan dan keyakinan serta memberikan kesepakatan langsung kepadanya untuk melatih berbicara di depan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Asman. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan testimoni terhadap rekan guru saya, sekaligus boleh dibilang beliau adalah anak guru saya karena usia kami terpaut sangat jauh. Beliau adalah Ibu Rida Akhir yang sedang melakukan pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Terhadap pembelajaran yang beliau lakukan,
menurut pengamatan saya, alhamdulillah Ibu Ribda menyampaikan materi sangat baik, apalagi setelah beliau mengikuti guru penggerak. Cara mengajar beliau lebih kreatif, inovatif, dan para peserta didik juga semakin antusias mendapatkan materi dari beliau. Karena pembelajaran beliau berpihak pada peserta didik dengan menggunakan media, baik itu Canva dan juga pada saat praktik di lapangan. Sekalipun usia saya jauh lebih tua dari beliau, namun saya juga banyak mendapatkan masukan-masukan positif dari beliau, terutama tentang pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Saya sampaikan semangat kepada Ibu Ribda, semoga kedepannya lebih sukses menjadi guru yang diidolakan sekaligus selalu dirindukan oleh para peserta didik. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abduldin Fajri Kaliki. Saya berasal dari kelas kuliah 2. Pilihan saya dapatkan selama belajar dengan Ibu Ribda selaku guru mata pelajaran geografi, saya merasa sangat senang, bahagia, dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Mengingat pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Ribda bisa dibilang sangat asik dan menarik. Sedikit candaan yang sering beliau bawakan dalam tiap-tiap aktivitas belajar mengajar juga bisa membuat siswa lebih rileks dan tidak tegang dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, metode pembelajaran yang diperkenalkan beliau kepada para siswa juga tidak hanya monoton terhadap satu metode pembelajaran. Beliau memperkenalkan berbagai metode pembelajaran, diantaranya itu ada visual, auditory, dan kinestetik, yang mana hal tersebut disesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki oleh tiap-tiap siswa. Yang pastinya, hal tersebut bisa membuat para siswa lebih mudah dalam memahami atau menyerap materi yang sedang diajarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi kita semua. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.